Hari itu hujan turun seperti biasa. Kota tenggelam dalam abu-abu dan udara penuh dengan aroma tanah yang basah. Di sebuah sudut kafe kecil, seorang pria duduk sendirian, namanya Arga. Sudah 5 tahun sejak ia kehilangan sesuatu yang pernah ia pikir akan ia jaga selamanya. Dia tidak sedang menunggu siapapun, tapi seperti biasa, ia kembali ke tempat itu. Kafe kecil, tempat semuanya bermula dan berakhir. Kemudian pintu terbuka. Langkah kaki pelan dan suara yang ia kenal baik mengucapkan satu kata sederhana. "Hei," itu Naila. Dulu mereka saling mencintai. Bukan cinta yang sederhana, tapi yang ribut dan penuh luka. Cinta yang tak sempat tumbuh sampai utuh, dan tiba-tiba ia ada di sana, di hadapan Arga. 5 tahun lebih tua, tapi dengan tatapan yang masih sama, dalam, tajam, dan menyimpan sesuatu yang tak selesai. Mereka tidak langsung bicara banyak, hanya saling tatap, senyum kecil, dan sesekali menghindari pandangan. Waktu berjalan pelan hari itu. Hujan tidak berhenti, dan mereka memilih berjalan menyusuri kota. Mereka melewati taman, tempat dulu Arga pernah menunggu selama 2 jam, hanya karena Naila terlambat. Tetapi waktu itu dia bilang, "Aku akan selalu menunggu selama kamu datang." Dan Naila datang, selalu datang, sampai akhirnya tidak lagi. Naila berkata pelan, "Aku masih suka bau hujan dan tempat ini." Arga menjawab, "Dan aku masih suka diam-diam berharap kamu akan datang." Di antara mereka tidak ada dendam. Yang ada hanya ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh siapapun. Bukan karena mereka tidak mencoba, tetapi karena sebagian dari diri mereka memang tertinggal satu sama lain. Mereka duduk di halte tua yang kini catnya mulai pudar. Dahulu, tempat itu jadi saksi ciuman pertama mereka, sambil sembunyi dari gerimis. Sekarang, hanya jadi tempat menampung kenangan yang tidak pernah benar-benar pergi. Naila bercerita bahwa ia akan menikah minggu depan. Arga hanya diam, tidak kaget dan tidak juga tenang, hanya diam. Seperti seseorang yang baru sadar bahwa mimpi lamanya benar-benar selesai. Naila melanjutkan, sambil berbicara, "Aku cuma ingin tahu, apa kamu baik-baik saja, Arga?" Arga menjawab, "Aku hidup, Naila. Tapi baik-baik saja, aku gak yakin sejak kamu pergi." Lalu mereka diam lagi.
Dunia seolah memudar. Hujan mulai mereda, tapi di dalam hati mereka, badai justru baru dimulai. Ada banyak hal yang ingin dikatakan, tapi waktu tak pernah memberi cukup ruang untuk mengulang. Menjelang malam, mereka kembali ke kafe. Meja yang sama, tempat duduk yang sama, hanya hati yang sudah tidak lagi sama. Kemudian, Arga berkata lirih, "Kamu datang lagi bukan untuk tinggal, tapi untuk berpamitan, kan?" Naila menunduk. Pamit, dan mungkin juga minta maaf. Dan itu cukup, karena kadang yang kita butuh hanya kejelasan, bukan kembali. Cinta itu tidak harus saling memiliki. Beberapa hanya datang untuk mengejarkan. Bagaimana cara untuk merelakan? Mereka berpisah tanpa pelukan. Hanya senyum kecil dan tatapan yang cukup untuk mengatakan, "Terima kasih pernah jadi rumah." Saat Naila melangkah pergi, Arga tahu, inilah akhir dari segalanya, yang tak pernah benar-benar selesai. Hujan benar-benar berhenti malam itu. Tapi Arga masih duduk di kafe, menulis di buku kecilnya. Di halaman terakhir, ia tulis satu kalimat. "Aku pernah mencintai seseorang begitu dalam. Dan ia mengajariku satu hal, bahwa melepaskan bisa jadi bentuk cinta yang paling sunyi, tapi paling jujur." Dan mungkin itulah saat semua hujan benar-benar berakhir. Namun, malam belum sepenuhnya usai. Setelah beberapa menit yang sunyi, Arga menutup bukunya dan menatap jendela. Bayangan wajah Naila masih tergambar di embun kaca. Ia menarik napas panjang, lalu berdiri perlahan. Ia tahu malam ini ia harus pulang. Bukan hanya ke rumah, tapi juga ke dirinya sendiri. Langkahnya menyusuri trotoar basah. Suara langkah kakinya menyatu dengan gemercik sisa hujan yang masih menetes dari pepohonan. Di kejauhan, lampu merah berubah hijau, seperti tanda sudah waktunya melanjutkan. Di perempatan terakhir, sebelum rumahnya, ia berhenti sejenak. Dulu tempat itu adalah titik temu mereka jika ingin kabur dari dunia. Kini hanya jadi perempatan biasa, tapi ada senyum kecil di wajah Arga.
Senyum seseorang yang meski patah, tidak hancur. Dalam hati ia berkata, "Terima kasih Naila untuk rasa yang pernah penuh, untuk luka yang membuatku lebih utuh." Dan malam pun berjalan seperti biasa, tanpa hujan, tanpa kenangan yang terlalu berat. Tapi dengan hati yang akhirnya berani pulang. Beberapa hari kemudian, di kota yang berbeda, Naila duduk di depan cermin. Gaun pengantin tergantung rapi di sudut ruangan. Putih bersih, indah, dan sunyi. Ia menatap dirinya sendiri cukup lama, seolah sedang menunggu jawab dari bayangan di depannya. Hatinya masih menyimpan jejak hari itu. Langkah kakinya terasa berat saat meninggalkan kafe. Bukan karena ragu pada masa depannya, tapi karena sebagian dari hatinya masih tertinggal di masa lalu, pada Arga. Kenapa harus sesakit ini untuk berpamitan? Gumamnya pelan. Ia membuka kotak kecil berisi benda-benda yang dulu pernah ia simpan diam-diam. Foto Polaroid mereka di halte tua. Sebuah tiket konser yang batal mereka datangi. Dan selembar kertas berisi tulisan tangan Arga. "Jangan pernah takut pulang. Akan selalu ada tempat buat kamu di sini." Air matanya jatuh pelan. Naila tahu ia mencintai orang yang akan ia nikahi. Tapi cinta yang ia miliki untuk Arga tidak pernah selesai. Ia bukan ingin kembali, tapi ingin Arga tahu bahwa bagian dari dirinya akan selalu menyayanginya. Dengan cara yang tenang dan jauh. Malam sebelum pernikahan, Naila menulis surat. Bukan untuk diberikan, tetapi untuk ditinggalkan di dalam buku hariannya. "Arga, terima kasih sudah pernah membuat aku percaya bahwa dicintai bisa sehangat hujan pertama. Terima kasih sudah jadi rumah, bahkan saat aku memilih pergi. Kamu tidak kalah. Kita hanya selesai dengan cara yang terlalu tenang. Semoga kamu bahagia dalam bentuk yang aku tidak lagi bisa ditemani. Naila." Lalu ia tersenyum. Bukan senyum lega, tetapi senyum seseorang yang akhirnya mengerti. Melepaskan bukan berarti menghapus, tapi memilih untuk menyimpan dengan cara yang tidak melukai. Dan pagi itu, saat hujan turun di kota berbeda, dua hati yang pernah saling memiliki akhirnya benar-benar belajar untuk hal bahwa cinta sejati kadang bukan soal bersama, tapi soal merelakan tanpa kehilangan diri sendiri.
Hari pernikahan Naila berlangsung indah. Semua tamu hadir dengan wajah yang bahagia. Lampu gantung bergoyang lembut dan bunga-bunga putih memenuhi ruangan. Tapi di tengah keramaian, Naila merasa sendiri. Ada ruang kecil di hatinya yang tetap sunyi. Saat musik pengiring mulai mengalun dan ia berjalan menyusuri lorong, bayangan Arga melintas sesaat di pikirannya. Bukan untuk dibandingkan, bukan juga untuk disesali, tapi sebagai bentuk kejujuran bahwa beberapa cinta akan selalu hidup di sudut paling tenang dari diri seseorang. Bangku barisan belakang, ada seseorang yang tak dikenal memegang buku catatan kecil yang mirip milik Arga. Ia hanya tersenyum saat Naila lewat, lalu berdiri dan pergi dengan pelan, sebelum upacara benar-benar dimulai. Naila sempat menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa lagi di sana. Dan setelah pesta usai dan semua lampu dipadamkan, Naila duduk di balkon kamarnya. Angin malam membawa suara samar dari kejauhan. Dan hujan mulai turun ringan, seolah semesta tahu masih ada yang perlu dilepaskan perlahan. Ia menutup matanya, memeluk dirinya sendiri, lalu berkata dalam hati, "Selamat tinggal Arga. Terima kasih sudah pernah jadi bagian paling indah dari hatiku. Kini aku harus berjalan lagi. Bukan untuk melupakan, tapi untuk hidup sepenuhnya." Dan hujan pun terus turun, tidak lagi melukai, tapi hanya menemani. Karena saat semua hujan benar-benar berakhir, bukan berarti cinta ikut hilang. Kadang ia tinggal dalam bentuk yang paling hening, namun paling abadi. Tiga tahun setelah buku pertamanya diterbitkan, Arga diundang menjadi pembicara dalam sebuah acara literasi nasional. Ia berdiri di panggung kecil dengan latar rak buku, mikrofon, dan segelas kopi yang hampir dingin. Penonton mendengarkan dengan diam. Beberapa mencatat, sebagian lainnya hanya menatap, menanti satu kalimat yang mungkin menyentuh bagian terdalam dari mereka. Cerita yang paling sulit ditulis, ucap Arga pelan, adalah yang kita tulis dari luka yang belum benar-benar sembuh. Tapi kadang, menulis bukan untuk menyelesaikan, melainkan untuk berdamai. Sorak tepuk tangan tidak langsung muncul, tapi ada ketenangan yang mengalir. Kata-kata Arga bukan hanya suara, melainkan gema dari seorang yang pernah benar-benar patah. Sore itu, saat ia keluar dari gedung acara,
Hujan kembali turun. Tidak deras, hanya gerimis yang menggantung di ujung daun. Di bangku taman dekat pintu keluar, ada seorang wanita muda duduk sendirian. Ia memegang bukunya. Saat semua hujan berakhir, dengan halaman yang ditandai bunga kering. Wanita itu menatap Arga, matanya sembab. Lalu ia berkata pelan, "Terima kasih karena sudah menulis sesuatu yang bisa menyelamatkan hati saya." Arga terdiam sejenak, lalu tersenyum. Buku itu bukan tentang menyelamatkan, tapi tentang tidak merasa sendirian. Wanita itu menangis tanpa suara, dan Arga hanya duduk di sampingnya tanpa bicara lebih. Karena kadang yang paling menyembuhkan bukan jawaban, tapi keberadaan. Malam harinya, Arga pulang ke apartemen kecilnya. Di dinding tergantung beberapa foto perjalanan dan satu bingkai kosong. Ia mengambil surat lama yang dulu tak pernah dikirimkan Naila. Surat yang kini ada di tangannya setelah ibunda Naila mengirimkannya sebagai bagian dari warisan kenangan. Ia membacanya kembali, perlahan, seolah kata demi kata itu masih hangat. Kamu tidak kalah. Kita hanya selesai dengan cara yang terlalu tenang. Arga menatap keluar jendela. Hujan masih turun, kali ini lebih deras. Tapi tidak membuatnya sedih. Justru ia merasa seolah dunia ikut menangis bersamanya. Bukan karena kehilangan, tapi karena akhirnya bisa lepas. Ia menulis satu baris baru di buku catatannya. Beberapa cinta tidak mati. Ia hanya berubah bentuk menjadi puisi, menjadi kenangan, menjadi pelajaran paling dalam tentang arti pulang. Dan malam pun terus berjalan seperti hidup, seperti hujan, seperti cinta yang telah berubah arah, tapi tak pernah benar-benar hilang. Beberapa bulan setelahnya, Naila duduk di teras rumahnya, memandangi anak kecilnya yang tertidur di pangkuan. Suaminya sedang membuat teh di dapur, dan hujan turun perlahan di luar jendela. Di meja, tergeletak buku yang diam-diam selalu ia simpan, buku Arga. Ia tidak pernah membicarakannya dengan siapa-siapa. Tapi setiap membacanya, Naila tahu bagian dari dirinya yang dulu masih hidup di dalam tulisan itu. Ia membuka halaman pertama, lalu menulis pelan di ujung kertas. Beberapa luka memang tidak sembuh, tapi ia bisa menjadi taman, tempat kita belajar menumbuhkan yang baru. Anaknya bergerak pelan dalam tidur. Naila mengecup kening si kecil lalu menatap keluar. Hujan. Lagi-lagi hujan. Tapi kali ini tidak membawa sesal. Hanya kenangan yang sudah dibungkus rapi dalam hati. Naila tersenyum dan berbisik. Terima kasih Arga. Untuk cinta yang pernah ada, dan untuk cinta yang kini kupahami tidak harus memiliki
untuk tetap berarti. Dan di antara rintik hujan dan kehangatan dalam rumah kecil itu, Naila tahu dia telah baik-baik saja. Beberapa tahun kemudian, seorang anak laki-laki, Awan namanya, berusia 8 tahun, menemukan buku tua di rak bawah ruang baca ibunya. Sampulnya sudah pudar, tapi judulnya masih terbaca jelas. Saat semua berakhir. Awan membawa buku itu ke teras. "Ibu, ini buku siapa?" Naila menoleh. Sedikit tercekat melihat buku itu kembali di tangan kecil anaknya. "Itu buku lama dari teman ibu." Awan membuka halaman pertama dan membaca pelan. Beberapa kata sulit ia pahami, tapi ia merasa ada sesuatu yang hangat di setiap kalimat. "Ibu, teman ibu ini sedih ya?" Naila tersenyum kecil. Tidak sedih, dia hanya pernah mencintai dengan sangat dalam. Awan berpikir sejenak. "Kalau gitu, nanti aku juga bisa nulis buku tentang yang aku sayang." Naila membelai rambutnya lembut. Tentu, karena cinta yang besar, Awan selalu mencari cara untuk hidup. Kadang jadi pelukan, kadang jadi kenangan, kadang jadi buku. Awan tersenyum dan memeluk ibunya. "Aku sayang ibu." Dan hujan pun kembali turun. Tapi kali ini bukan untuk mengingatkan pada kehilangan, melainkan untuk menyuburkan benih cinta baru yang tumbuh dalam diam. Saat semua hujan benar-benar berakhir, cerita lain pun dimulai. Lima tahun setelahnya, Awan sekarang menjadi penulis muda. Awan kini berusia 25 tahun. Ia baru saja menerbitkan buku pertamanya, buku yang ia dedikasikan bukan hanya untuk ibunya Naila, tapi juga untuk seseorang yang hanya ia kenal lewat tulisan-tulisan lama, Arga. Judul bukunya sederhana, Surat dari Hujan. Di dalamnya tak banyak romansa, tapi ada kehangatan, kehilangan, dan proses mencintai yang tak pernah keras kepala. Buku itu menjadi karya yang perlahan dibaca banyak orang muda. Beberapa pembacanya bahkan menyebut buku Awan sebagai pemenang luka yang tak pernah selesai. Pada sesi peluncuran bukunya, Awan berdiri di hadapan puluhan pengunjung di sebuah galeri buku kecil. Ia membaca kutipan dari bab terakhir. "Kadang, cinta terbesar kita bukan untuk seseorang yang kita miliki, tapi untuk mereka yang mengajarkan kita cara mencintai lalu melepaskan." Di sudut ruangan, Naila menatap anaknya dengan mata berkaca. Ia tahu, tanpa perlu menyebut nama, cinta pertamanya telah memberi jejak yang akan hidup selamanya. Beberapa minggu kemudian, Awan menerima sebuah paket kecil. Tidak ada pengirim, hanya tulisan tangan tua di sampulnya. Untuk Awan, yang menulis dari hujan. Di dalamnya ada sebuah buku catatan kulit tua, satu foto usang Arga di depan jendela kafe, dan sebuah surat. "Kau tak mengenalku, tapi aku tahu ibumu. Mengenal hujan dari sisi yang tak kau lihat,
Namaku Damar, aku sahabat Arga. Ketika Arga meninggal dalam tidurnya 2 tahun lalu, ia meninggalkan catatan terakhirnya padaku. Ia bilang, jika suatu hari anak dari Naila bisa menulis tentang cinta dengan jujur, kirimkan ini. Dan aku rasa hari itu sudah datang. Tangan Awan gemetar. Ia membaca tulisan Arga di halaman terakhir catatan itu. Kepada siapapun yang membaca ini setelah aku tak ada, jangan benci hujan. Jangan tangisi yang pergi, karena dari kehilangan kita belajar melihat yang tak kasat mata. Bahwa cinta yang utuh tidak selalu harus kembali. Dan jika kamu adalah anaknya dari Naila, terima kasih karena kamu membuktikan kisah kami tak sia-sia. Kamu adalah musim baru dari cinta lama yang tak sempat mekar. Awan menutup buku itu. Di luar, hujan turun lembut. Seperti waktu itu. Tapi kali ini ia tahu bukan akhir yang ia saksikan, melainkan warisan paling sunyi dari dua hati yang pernah saling memiliki lalu merelakan. Dan ia tersenyum, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ia mengerti seluruh cerita ini bukan tentang perpisahan, tapi tentang keberanian. Untuk mencintai, untuk melepaskan, dan untuk menulisnya kembali, agar tidak pernah benar-benar hilang. Di sebuah pameran buku 5 tahun kemudian, Awan berdiri di depan booth yang ramai pengunjung. Di belakangnya terpajang 4 buku bertema hujan dan kenangan. Di tengah semua buku itu ada sebuah bingkai kecil berisi potret hitam putih Naila muda dan Arga, berdiri di depan jendela kafe, tersenyum samar di bawah payung tua. Seorang gadis remaja datang mendekat. Ia mengenakan seragam sekolah, wajahnya penasaran. Ia menunjuk foto itu. Ini siapa? Awan menjawab pelan. Itu 2 orang yang pernah mengajarkan saya tentang cinta yang tidak berakhir, meski tidak bersama. Gadis itu mengangguk pelan, lalu membuka salah satu buku Awan. Ia membaca satu paragraf, tersenyum lalu berkata, "Aku suka hujan, tapi aku nggak tahu kenapa." Awan menjawab, "Mungkin karena hujan menyembunyikan air mata, tapi juga menumbuhkan hal-hal yang tak terlihat." Dan sore itu di tengah lalu lalang pengunjung, Awan tahu satu hal, bahwa kisah lama yang pernah nyaris menghilang, kini hidup lagi, bukan sebagai luka, tapi sebagai warisan. Dan ketika hujan kembali turun di luar gedung pameran, Awan tak buru-buru meneduh. Ia berdiri, mengadah lalu menatap mata, mengingat, menerima, meneruskan. Karena saat semua hujan berakhir, cinta baru akan segera dimulai. Tahun-tahun berlalu, hujan tetap turun di musimnya. Kenangan tetap hidup dalam bentuk-bentuk yang tak kasat mata. Awan kini dikenal sebagai salah satu penulis muda paling berpengaruh di negeri ini. Karyanya bukan hanya tentang cinta, tapi tentang waktu,
kehilangan, dan keberanian untuk menerima bahwa tidak semua hal bisa tetap utuh. Suatu hari di sebuah seminar sastra, seorang pemuda mengangkat tangan. "Mas Awan, maaf kalau pertanyaan ini terlalu pribadi. Tapi apakah semua kisah dalam buku Surat dari Hujan itu nyata?" Awan tersenyum. Ia sudah sering mendapat pertanyaan semacam ini. Ia menjawab dengan suara yang tenang. Sebagian nyata, sebagian dibayangkan. Tapi yang paling penting semuanya dirasakan, dan rasa tidak pernah bisa sepenuhnya fiksi. Setelah seminar, Awan berjalan keluar aula, ditemani hujan gerimis yang mulai turun. Ia mengenakan mantel tipis dan melangkah ke taman di belakang gedung. Di bangku taman yang lembab, ia duduk sambil membuka buku catatan kecil buku baru, kosong, belum terisi. Ia menulis. Ada cinta yang ditulis dengan air mata, ada juga yang ditulis dengan hujan. Tapi cinta yang paling jujur adalah yang ditulis dalam diam, dan tetap hidup meski tak ada nama yang disebut. Lalu ia menatap buku itu, dan di tengah hujan yang perlahan berubah menjadi kabut sore, Awan tersenyum sendiri. Karena ia tahu ada dua orang yang dulu pernah saling mencintai, yang kisahnya kini hidup di setiap bait yang ia tulis. Mereka mungkin telah pergi, tapi hujan menyimpan suara mereka. Dan saat dunia sepi, Awan bisa mendengarnya, samar, tapi cukup nyata untuk membuatnya terus menulis. Karena mungkin saat semua hujan berakhir, ada cinta yang tak pernah benar-benar selesai, hanya berubah bentuk menjadi cerita. Cahaya dari generasi berikutnya. 10 tahun kemudian, Awan sudah berkeluarga. Ia memiliki seorang anak perempuan bernama Senja, yang lahir di tengah hujan deras pada musim gugur. Namanya dipilih bukan tanpa alasan, karena senja adalah waktu yang tenang, seperti cinta yang tak terburu-buru. Senja tumbuh dengan buku-buku, dengan kisah yang diselipkan ayahnya sebelum tidur. Kisah tentang dua orang yang pernah saling mencintai, tapi tak bisa bersama. Bukan untuk membuatnya sedih, tapi agar ia tahu bahwa cinta ia tidak selalu tentang memiliki, tetapi memahami. Suatu malam, Senja bertanya, "Ayah, siapa Arga dan Naila?" Awan tersenyum, menatap anaknya yang kini sudah bisa membaca sendiri cerita-cerita lama. Mereka adalah dua hujan yang pernah bertemu, lalu berjalan sendiri. Senja terdiam, lalu ia menatap keluar jendela kamar, di mana gerimis turun perlahan. "Kalau gitu, aku mau jadi pelangi, biar bisa menyatukan dua hujan yang berbeda." Awan tertawa kecil lalu mencium kening anaknya. "Kamu tidak perlu menyatukan siapapun, cukup jadi cahaya di antara yang pernah basah." Dan malam itu Awan tahu cerita ini akan terus hidup, karena generasi baru tidak lahir dari kenangan, tapi dari keberanian untuk memahami apa yang tak pernah selesai. Saat semua hujan berakhir dan langit kembali cerah, satu hal yang tetap tinggal, cinta yang diam tapi tak pernah hilang.
Beberapa tahun kemudian, tanpa disangka, salah satu rumah produksi besar membaca buku Awan dan mengusulkan adaptasi film. Judulnya akan sama saat semua berakhir. Awan sempat ragu. Kisah itu terlalu pribadi, terlalu sunyi. Tapi setelah berdiskusi panjang dengan Senja yang kini remaja dan menulis cerita pendeknya sendiri, ia berkata, "Ayah, biarkan dunia tahu bahwa cinta bisa hidup dalam bentuk apapun." Dan Awan pun setuju. Ia ikut menulis skenario, membimbing setiap adegan, bahkan memilih sendiri aktor yang paling mampu menangkap kesunyian Arga dan tatapan lembut Naila. Ketika film itu tayang perdana, tak sedikit yang menangis. Bukan karena tokohnya sedih, tapi karena mereka merasa bagian dari cerita itu. Ada Arga dalam setiap orang yang pernah mencintai diam-diam. Ada Naila di setiap perempuan yang belajar melepaskan dengan tenang. Dan ada Awan di antara mereka yang menjadi luka sebagai jembatan. Film itu menjadi kenangan baru. Suara hujan yang direkam dalam sinema, dan ketika lampu bioskop padam, dunia menjadi hening. Sesaat seperti memberi ruang bagi para penonton untuk memeluk kenangan mereka sendiri. Di akhir film, tertulis satu kutipan dari buku Awan. Cinta yang tak selesai bukan berarti gagal. Kadang ia hanya menunggu bentuk baru untuk kembali mengenang. Dan untuk Senja yang duduk di sampingnya, Awan berbisik. Cerita ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang keberanian untuk mencintai lagi. Senja dan satu surat yang tak pernah dikirimkan. Beberapa tahun telah berlalu. Senja tumbuh menjadi mahasiswi sastra, dan ia menyukai kata-kata seperti ayahnya. Tapi juga membawa gaya narasi yang berbeda, lebih bebas dan lebih ekspresif. Suatu malam, di kamar kecil kosnya yang menghadap langsung ke jendela tua, Senja menemukan kembali buku catatan Arga yang dulu diberikan kepada Awan. Ia membuka lembar-lembar yang penuh goresan tinta tua dan di halaman di belakang. Ia menemukan sebuah amplop kecil tersegel, belum pernah dibuka, tanpa nama, tanpa alamat, hanya bertulisan, "Untuk yang akan meneruskan yang tak sempat kuselesaikan." Dengan hati-hati, Senja membuka surat itu. Isinya adalah coretan tangan Arga. "Jika suatu hari kamu membaca ini, mungkin kamu adalah bagian dari kami. Aku tidak tahu siapa kamu, anak dari siapa. Hidup di masa seperti apa, tapi jika kamu menemukan ini, satu hal saja yang ingin kusampaikan. Jangan menunggu seseorang datang untuk membuatmu utuh. Jangan menahan cinta hanya karena takut kehilangan. Tulis, hidup, biarkan hujan yang jatuh ke tanah, dan kamu tetap berdiri. Karena bahkan cinta yang tak bisa kembali pun layak untuk diceritakan." Senja kemudian menutup surat itu, memejamkan mata. Hujan mengetuk jendela, sunyi tapi tidak sepi. Esok, ia tahu apa yang akan ia lakukan. Ia akan menulis cerita barunya, bukan tentang Naila, bukan tentang Arga, tapi tentang dirinya. Tentang bagaimana ia melihat cinta bukan sebagai milik masa lalu, tapi
kemungkinan masa depan. Ia membuka laptop lalu mengetik judul, "Saat Semua Hujan Menemukan Rumahnya." Dan dunia baru pun dimulai. Satu generasi lagi, satu cinta lagi, satu tulisan lagi. Karena cerita yang benar-benar besar tak pernah selesai. Ia hanya berpindah tangan dan bertumbuh. Saat Semua Hujan Menemukan Rumahnya. Catatan Senja. Cerita yang Senja tulis tumbuh menjadi kumpulan kisah berjudul Saat Semua Hujan Menemukan Rumahnya. Bukan hanya tentang cinta, tetapi tentang perempuan muda yang belajar berdamai dengan sunyi, menerima warisan luka yang bukan miliknya, dan memilih untuk menyuarakannya lewat kata. Ia mulai membaca surat-surat pembaca yang menuliskan bagaimana mereka pun memiliki hujan masing-masing. Kisah yang gagal, rasa yang tertinggal, pelukan yang tak pernah sampai. Senja menjawab beberapa dengan kalimat singkat. "Kamu tidak sendiri, hujan pernah singgah di banyak hati." Suatu hari di sebuah festival sastra, seorang pembaca mendekatinya. "Aku membaca tulisanmu saat sedang patah. Rasanya seperti dibisiki pelan oleh seseorang yang tahu rasanya kehilangan." Senja tersenyum. Ia tidak menjawab panjang, hanya berkata, "Aku hanya menuliskan yang tak sempat orang lain ungkapkan." Hujan terakhir dan awal yang baru. Tahun itu, Senja berjalan ke kafe kecil di sudut kota. Kafe yang dulu menjadi tempat Arga dan Naila bertemu. Kini kafe itu sudah berganti pemilik, berubah tampilan, tapi jendela kabutnya tetap ada. Meja kayu lama tetap berdiri, dan aroma kopi yang sama masih mengambang di udara. Senja duduk di meja paling dekat ke jendela. Di depannya buku catatan kosong. Ia membuka halaman pertama, menulis tanggal hari ini lalu diam. Di luar hujan mulai turun perlahan. Lalu seseorang masuk ke kafe. Pria seusianya, mengenakan jaket biru tua dan membawa kamera tua yang tergantung di lehernya. Mereka saling bertatapan. Sekilas, tidak ada kata, tapi cukup untuk membuat waktu melambat. Pria itu memesan kopi lalu duduk tak jauh darinya. Ia membuka kamera, memeriksa hasil jepretannya. Satu foto tergantung dari tali strap, sebuah halte tua di tengah hujan. Dan Senja melihatnya. Dan untuk pertama kalinya ia berkata duluan, "Itu tempat yang punya banyak cerita." Pria itu menoleh tersenyum kecil. "Kamu suka hujan?" Senja menjawab, "Aku dibesarkan oleh hujan." Dan sore itu dua orang asing duduk berdekatan. Tidak saling kenal, tapi semesta mengenalkan mereka lewat hujan. Seperti dulu, saat semua cerita dimulai. Dan mungkin ini bukan lagi cerita tentang kehilangan, tapi tentang bagaimana cinta tahu caranya menemukan jalan pulang.
Esok harinya, Senja kembali ke kafe yang sama. Tak seperti biasanya, ia membawa payung meski langit tampak cerah. Dan entah mengapa langkah kakinya lebih ringan, seperti ada yang menunggu. Dan benar saja, pria yang kemarin yang ternyata bernama Raka sudah duduk lebih dulu di meja yang sama dengan secangkir kopi dan buku kecil yang terbuka. "Kamu datang," ujar Raka tanpa menoleh, tapi dengan senyum yang bisa dirasakan. Senja duduk menaruh payungnya di samping. "Kamu juga?" Lalu hening sebentar. Raka berkata, "Aku membaca tulisanmu semalam yang kamu unggah tentang jendela kabut dan meja tua. Aku tahu itu tentang tempat ini." Senja tersenyum menatap keluar. Hujan belum turun, tapi langit tampak seperti menunggu isyarat. "Apa kamu sering menulis tentang hal-hal yang belum selesai?" tanya Raka. "Bukan karena belum selesai," jawab Senja pelan, "tapi karena beberapa hal yang memang tidak perlu selesai, tapi hanya perlu dimengerti." Raka mengangguk lalu membawa kameranya memperlihatkan foto baru. "Ini kamu. Kemarin saat menatap keluar aku tidak bertanya dulu, maaf." Senja melihat foto itu, wajahnya samar, tapi latar belakang jendela kabut dan pantulan cahaya membuatnya tampak seperti kenangan. "Lucu ya," katanya. "Dulu aku sering takut terlihat seperti sedang menunggu. Sekarang aku justru berharap ada yang menangkap momen itu." Dan sebelum hujan benar-benar jatuh, mereka tertawa lagi. Tidak ada yang buru-buru, tidak ada janji. Hanya dua orang yang tahu bahwa hidup ini bukan tentang kebetulan, tapi tentang waktu yang bersedia mengulang satu pertemuan dengan cara yang lebih lembut. Dan di luar, titik hujan pertama pun jatuh ke kaca jendela. Tapi kali ini tidak ada yang merasa sendiri. Tiga kali mereka bertemu lagi. Selalu di tempat yang sama, selalu dengan hujan yang turun di luar jendela. Kadang mereka bicara tentang masa kecil, tentang buku, tentang kota yang tak berubah banyak. Tapi tak satu pun dari mereka bertanya hal-hal yang terlalu pribadi. Tak ada yang menanyakan, "Kenapa kamu sendiri?" Atau, "Apa kamu sedang sembuh dari sesuatu?" Mereka tahu beberapa hal hanya butuh kehadiran, bukan penjelasan. Di pertemuan keempat, Raka membawa satu foto yang dicetak di kertas matte. Potret Senja, jendela berkabut, dan tulisan kecil di bawahnya. "You look like someone who remembers." Aku ingin memberikannya padamu. Mungkin suatu saat kamu lupa seperti apa kamu dilihat oleh dunia. Foto ini bisa mengingatkan. Senja menerima foto itu dengan hati yang hangat. Ia tak terbiasa diberi sesuatu yang terasa begitu pelan tapi tulus. Dan malamnya di kamar kos, ia menatap foto itu lama. Lalu menempelkannya di dinding, tepat di atas meja tulis. Dan hari-hari berikutnya terasa berbeda. Ia menulis lebih ringan, tertawa lebih sering, bahkan menulis satu cerpen baru berjudul "Orang-orang yang datang saat hujan." Dan dalam satu paragrafnya ia menulis, "Beberapa pertemuan tidak ditakdirkan untuk mengubah hidupmu, tapi untuk membuatmu percaya
bahwa kamu masih hidup. Senja tidak tahu akan dibawa kemana arah ini, tapi ia belajar dari kisah-kisah ayahnya dan dari langkah hidup ibunya, bahwa cinta selalu tentang menambah luka. Kadang cinta hanya tentang membiarkan hati yang terbuka dan tidak takut jika suatu saat harus jatuh hujan lagi. Dan jika nanti Raka pergi atau waktu tak lagi berpihak, Senja tahu ia tidak akan sedih karena kehilangan, tapi akan bersyukur pernah dipertemukan meski hanya sebentar. Karena setiap hujan membawa pulang satu nama baru ke dalam kenangan. Senja yang makin terang. Beberapa minggu setelahnya, Senja diundang menjadi pembicara tamu di acara diskusi sastra universitas lain. Kali ini bukan karena nama besar ayahnya, tapi karena karyanya sendiri. Kumpulan cerpennya orang-orang yang datang saat hujan masuk ke daftar karya pilihan pembaca muda nasional. Raka mengantar sampai gerbang stasiun. Tak ada pelukan, hanya genggaman kecil dari ucapan. Selamat, kamu layak ada di sana. Di dalam kereta, Senja menatap hujan yang mengalir di kaca jendela. Tapi kali ini tidak ada rasa kehilangan, hanya tenang. Malam setelah acara, ia kembali ke penginapan dan buka pesan suara dari Raka. Aku memotret langit sore ini. Tidak ada hujan, tapi cahayanya seperti kamu, lembut tapi bertahan lama. Senja tersenyum. Ia mulai menulis lagi. Kali ini bukan tentang kehilangan, bukan tentang hujan, tapi tentang kemungkinan. Dan dalam narasi pembukanya, ia tulis, mungkin yang paling indah dari cinta bukan saat ia datang, tapi saat ia tumbuh perlahan. Dan tak perlu diburu-buru untuk dimengerti. Dan pelan-pelan, Senja mulai percaya, beberapa hujan memang tidak datang untuk membasahi, tapi untuk mengajari bagaimana rasanya menghangatkan diri sendiri dan tak takut membuka payung bersama orang lain. Langkah yang lebih dekat. Beberapa bulan kemudian, Raka mengajak Senja menghadiri pameran fotografinya sendiri. Bukan pameran besar, hanya ruang komunitas kecil yang dipenuhi cahaya lampu kuning dan dentingan gitar akustik di latar belakang. Di dinding paling tengah tergantung foto jendela kafe berkabut yang pernah mereka tempati. Di bawahnya tertulis satu kutipan. Beberapa wajah tak pernah lupa bagaimana rasanya dilihat. Senja berdiri di depan foto itu cukup lama. Ia merasa seperti sedang membaca dirinya sendiri di masa lalu. Raka datang menghampiri. Terima kasih, sudah membuat potongan hidupku jadi cerita. Senja menjawab dengan lirih. Dan kamu sudah membuat cerita itu jadi hidup. Malam itu saat pulang, mereka berjalan kaki menyusuri jalan basah. Tidak ada hujan, hanya bekas gerimis yang mengkilap di bawah cahaya lampu jalan. Lalu di bawah cahaya terang, Raka berhenti dan menatap Senja. Kamu tahu, aku tidak pernah terburu-buru dalam hal ini. Tapi kalau nanti kamu siap, aku ingin jadi tempat teduhmu, bukan cuma saat hujan. Senja tidak langsung menjawab, tapi ia menggenggam tangan Raka, menatap ke arah yang sama. Ia berkata, kalau begitu, temani aku sampai hujan yang berikutnya. Dan malam itu, tanpa suara berlebihan, cinta mulai tumbuh. Bukan sebagai kejutan, tapi sebagai keputusan. Karena beberapa hujan tidak datang untuk mengenangi, tapi untuk menyuburkan apa yang pelan-pelan sedang tumbuh di dalam hati.